Saya ingin mulai dengan satu fakta yang mungkin tidak nyaman. Mayoritas orang Indonesia yang punya asuransi jiwa punya produk yang salah untuk kebutuhan mereka. Dan mereka membayar 2-7 kali lebih mahal dari yang seharusnya. Ini bukan kesalahan mereka. Ini adalah hasil dari sistem distribusi asuransi yang menginsentifkan agen untuk menjual produk dengan komisi tertinggi, bukan produk yang paling sesuai untuk nasabah. Di video ini kita tidak akan rekomendasikan produk atau agen manapun. Kita akan bangun framework untuk kamu bisa memutuskan sendiri. Apakah perlu asuransi jiwa, berapa coverage yang tepat, dan produk mana yang masuk akal untuk kondisimu. Bagian pertama, fungsi asuransi jiwa yang sebenarnya. Asuransi jiwa bukan investasi, bukan tabungan, bukan jalan menuju kaya. Asuransi jiwa adalah alat proteksi spesifik untuk menggantikan income yang hilang apabila pencari nafkah utama meninggal atau cacat tetap, sehingga tanggungan yang ditinggalkan tidak mengalami kesulitan finansial. Dua kata kunci, tanggungan dan income replacement. Kalau kamu tidak punya tanggungan, tidak ada orang yang secara finansial bergantung pada penghasilanmu. Secara teknis, kamu tidak membutuhkan asuransi jiwa. Kalau kamu punya tanggungan, pasangan, anak, orang tua yang bergantung pada gajimu, asuransi jiwa adalah kebutuhan, bukan opsional. Satu kesalahpahaman yang sangat umum, banyak yang beli asuransi jiwa sebagai tabungan yang bisa kembali. Ini adalah framing dari agen untuk menjustifikasi unit link, dan kita akan bahas kenapa ini argumentasi yang lemah secara matematis. Bagian kedua, term life versus unit link, perbandingan kuantitatif. Dua produk utama yang akan kamu temui, term life atau asuransi jiwa berjangka. Kamu bayar premi selama periode tertentu, misalnya sampai usia 60 tahun. Kalau meninggal dalam periode itu, beneficiary dapat uang pertanggungan. Kalau tidak meninggal dan polis habis, premi tidak kembali. Selesai, tidak ada sisa. Unit link kombinasi asuransi dan investasi. Sebagian premi untuk proteksi, sebagian diinvestasikan di reksadana. Di akhir periode ada nilai tunai yang bisa diambil. Kedengarannya unit link lebih menarik, dapat proteksi sekaligus investasi. Tapi mari kita hitung. Contoh konkret. Pria 30 tahun, tidak merokok, butuh coverage 1 miliar sampai usia 60 tahun. Option A, term life murni. Premi sekitar 150.000 sampai 300.000 per bulan tergantung produk dan perusahaan. Kita pakai 200.000. Option B, unit link dengan coverage setara 1 miliar. Premi biasanya 1.200 sampai 2.000 per bulan. Kita pakai 1.500. Selisih 1.300 per bulan. Sekarang kita investasikan selisih itu. Selisih 1.300 per bulan diinvestasikan sendiri ke reksadana saham indeks selama 30 tahun dengan return rata-rata 10% per tahun. Hasilnya sekitar 2,85 miliar. Nilai tunai unit link setelah 30 tahun dengan premi 1.500 per bulan bervariasi, tapi setelah dikurangi biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pengelolaan, dan biaya asuransi yang naik setiap tahun, range yang realistis adalah 600 juta sampai 1,2 miliar. Perbandingan, investasi mandiri menghasilkan 2,85 miliar versus unit link 600 juta sampai 1,2 miliar. Untuk proteksi yang identik, kenapa unit link hasilnya jauh lebih kecil? Karena biaya. Unit link punya struktur biaya yang sangat kompleks dan tinggi. Biaya akuisisi di tahun pertama bisa memakan 50-100% premi yang dibayarkan. Biaya administrasi, biaya pengelolaan investasi, dan biaya asuransi yang terus naik seiring usia membuat porsi yang benar-benar diinvestasikan jauh lebih kecil dari yang kelihatan. Kesimpulan dari perbandingan ini, untuk fungsi proteksi murni, term life jauh lebih efisien. Untuk investasi, instrumen terpisah jauh lebih efektif. Ada satu kondisi di mana unit link bisa relevan. Kalau kamu tidak bisa dipercaya untuk investasikan sendiri selisih preminya, dan kamu membutuhkan mekanisme paksa untuk invest. Tapi ini adalah solusi behavioral, bukan solusi finansial optimal. Bagian ketiga, berapa coverage yang cukup? Ini pertanyaan yang hampir selalu dijawab salah. Biasanya agen menyarankan angka yang terasa besar, tapi tidak ada dasar kalkulasinya. Ada beberapa pendekatan untuk menghitung coverage yang tepat. Pendekatan 1, income multiplier. Coverage minimal adalah 10 kali penghasilan tahunan.
Untuk gaji 15 juta per bulan atau 180 juta per tahun, coverage minimal 1,4 miliar. Ini cukup untuk menggantikan income selama 10 tahun, waktu yang dianggap cukup untuk tanggungan beradaptasi. Pendekatan 2, B-Detail. Debt, total hutang yang ada, termasuk KPR. Contoh, ERF 500 juta. Income replacement, berapa tahun income perlu diganti dikali penghasilan tahunan. Contoh, 10 tahun kembali 180 juta atau 1,8 miliar. Mortgage, sudah masuk di D kalau KPR termasuk. Education, biaya pendidikan anak sampai selesai. Contoh, 300 juta per anak. Total kebutuhan coverage, 500 juta pendidikan plus 300 juta, lalu 2,6 miliar. 2 poin penting. Pertama, coverage ini bisa dikurangi dengan aset yang sudah ada. Kalau kamu sudah punya portofolio investasi 500 juta, coverage yang dibutuhkan berkurang 500 juta. Kedua, kebutuhan coverage berkurang seiring waktu. Saat hutang berkurang, anak sudah mandiri, dan aset investasi bertambah. Ini alasan kenapa term life yang bisa direview secara berkala lebih fleksibel dari produk seumur hidup. Bagian keempat, kapan benar-benar perlu beli asuransi jiwa? Pertanyaan yang lebih jujur, siapa yang butuh dan siapa yang tidak? Kamu butuh asuransi jiwa kalau ada orang yang secara finansial bergantung pada penghasilanmu, pasangan yang tidak bekerja atau berpenghasilan jauh lebih kecil, anak-anak, orang tua. Kamu punya hutang signifikan yang harus tetap dibayar, KPR, hutang usaha, dan kematianmu akan membebankan hutang itu ke keluarga. Income-mu adalah sumber utama atau satu-satunya untuk keluarga. Kamu mungkin tidak butuh asuransi jiwa kalau kamu single, tidak punya tanggungan, dan tidak ada yang bergantung pada income-mu. Kamu sudah punya aset yang cukup untuk cover kebutuhan tanggungan jika kamu tidak ada. Ini disebut self-insured. Anak-anak sudah dewasa dan mandiri, pasangan sudah punya income sendiri yang cukup. Satu nuansa penting, asuransi jiwa untuk anak kecil hampir tidak pernah masuk akal. Anak kecil tidak punya tanggungan. Yang perlu dilindungi adalah income orang tua, bukan jiwa anak. Bagian kelima, red flag policy yang harus diwaspadai. Sebelum tanda tangan, periksa 4 hal ini. 1. Exclusion clause. Polis asuransi jiwa hampir selalu punya daftar kondisi yang tidak ditanggung. Meninggal karena kondisi yang sudah ada sebelumnya, olahraga ekstrem, dan lain-lain. Baca bagian pengecualian dengan teliti. 2. Waiting period. Banyak polis punya periode tunggu 1-2 tahun sebelum coverage penuh berlaku. Kalau meninggal dalam periode ini, manfaat mungkin terbatas atau hanya premi yang dikembalikan. 3. Incontestability period. Setelah periode ini, biasanya 2 tahun, perusahaan tidak bisa membatalkan polis karena misrepresentasi saat aplikasi. Sebelum periode ini, klaim bisa ditolak kalau ada informasi yang tidak diungkapkan saat daftar. 4. Definisi meninggal dunia dan exclusion terkait. Pastikan coverage berlaku untuk meninggal karena sebab apapun, bukan hanya kecelakaan. Beberapa produk murah hanya cover kecelakaan. Ini bukan asuransi jiwa komprehensif. Bagian ke-6. Cara beli term life tanpa agen. Produk term life sekarang sudah bisa dibeli online langsung dari perusahaan asuransi tanpa melalui agen. Ini menghilangkan biaya komisi yang bisa cukup signifikan. Langkah-langkahnya, hitung kebutuhan coverage dengan Dime Method, bandingkan premi dari beberapa perusahaan di agregator seperti LifePal atau Pasar Polis, periksa rating keuangan perusahaan asuransi di OJK, baca polis draft sebelum bayar premi, dan pastikan beneficiary tercatat dengan benar. Satu hal yang tidak perlu dibayar ekstra, rider yang tidak relevan. Agen sering menambahkan rider, manfaat tambahan seperti waiver of premium, critical illness, atau accidental death, yang meningkatkan premi tapi mungkin tidak kamu butuhkan. Pertimbangkan setiap rider secara terpisah berdasarkan kebutuhan nyata. Kesimpulan, asuransi jiwa bukan soal berapa mahal yang kamu bayar. Ini soal seberapa tepat proteksi yang kamu beli untuk kebutuhan nyata keluargamu. Term life untuk kebanyakan orang adalah jawaban yang lebih efisien. Coverage yang tepat dihitung dari kebutuhan, bukan dari angka yang terasa besar di brosur. Review kebutuhan asuransi jiwa setiap 3-5 tahun, atau setiap ada perubahan besar, menikah, punya anak, beli rumah, atau saat kondisi finansial berubah signifikan. Video berikutnya, BPJS Ketenagakerjaan, cara optimalkan JT dan JP yang hampir tidak pernah dijelaskan HR, dan kenapa banyak yang meninggalkan uang di meja. Subscribe untuk tidak ketinggalan.